Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu yang amat sangat sempurna sepanjang tahun 2024 Tuhan. Kami merasakan tanpa Engkau kami tidak akan bisa sampai pada akhir daripada tahun ini Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu yang membuat kami dapat menjalani dan mengalami kemenangan demi kemenangan sepanjang tahun 2024. Mari saudara saat ini masing-masing dimanapun saudara berada, ayo kita saat ini mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Ingat akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dari awal tahun 2024 sampai akhir daripada tahun 2024 ini. Ucapkan syukur masing-masing. Ucapkan syukur saudara. Karena tanpa Tuhan yang menyertai kita, tanpa Tuhan yang melindungi saudara dan saya, tanpa Tuhan yang sudah melakukan dan memberi planning serta seluruh janji-janjinya kepada kita, tidak mungkin kita bisa sampai dengan akhir daripada tahun 2024 ini. Tuhan, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, karena seringkali kami tidak ada di dalam jalur yang benar setelah panjang tahun 2024. Tapi penyertaan-Mu sangat sempurna dan kasih-Mu tidak berkesudahan. Jika Engkau tetap melindungi kami, Engkau tetap membawa kami, Engkau memberi kekuatan pada masa-masa kami dalam kesukaran, dan Engkau tetap memegang akan tangan kami sampai dengan akhir tahun ini. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya yang sudah Kau kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam ini Tuhan bicaralah Kau kepada kami karena kami akan meninggalkan tahun ini. Sebentar lagi kami akan memasuki akan tahun yang baru. Siapkan hati dan jiwa kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami dimanapun juga kami berada. Buat kami bisa tangkap akan firman-Mu. Berikan roh pengertian Tuhan. Daya tangkap yang daripada-Mu. Biar kami dapat menangkap firman-Mu dengan benar dan kami tidak salah menafsirkannya. Karena kami tahu firman-Mu lah yang membuat kami bisa berhasil. Firman-Mu lah pegangan kami satu-satunya Tuhan untuk tahun 2025 ini. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya. Saat ini waktunya Engkau ambil alih dan Kau berbicara kepada kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan semua amin. Saudara, terima kasih dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Yuk kita saat ini saya ajak bersama-sama ya, kita tahu bahwa setiap orang manusia dari bayi begitu lahir sampai dengan tua yang paling tua sekalipun, setiap orang punya kitab ya. Kitab yang isinya adalah 365 halaman ya. Karena 1 tahun itu adalah 365 hari. Jadi kita bisa bayangkan masing-masing begitu kamu lahir, itu setiap orang tuh punya kitab dalam setahun dan setahun ya. Nah, dalam setahun tahun 2024 saudara itu masing-masing punya kitab
yang isinya 365 halaman. Ngerti ya maksud saya? Nah, setiap hari itu saudara, apa yang saudara isi ya dalam halaman pertama, halaman kedua, kalau halaman kedua berarti hari kedua, hari ketiga, sampai saat ini adalah halaman terakhir, yaitu halaman ke-365. Jadi saudara tahu, sekarang saudara ajak membayangkan apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari, hari demi hari, selama 365 hari. Ya. Sehingga hari ini nanti jam 12 itu kitabnya habis ditutup, dan saudara dan saya akan mendapatkan kitab yang baru yang berisi adalah 365 halaman lagi tahun 2025. Jadi saya berdoa, coba kita mulai mengadakan sesuatu, mereview kembali akan kehidupan kita. Dan kalau kita melihat ya, apa yang Tuhan janjikan di dalam tahun 2024 itu, eh, saya kutip beberapa pesan Tuhan dan janji-janji Tuhan, yaitu di dalam Yesaya 33 ayat yang ke-6. Kedengeran nggak ya? Cukup ya. Janji Tuhan buat kita pada tahun 2024 itu terdapat di dalam Yesaya 33 ayat yang ke-6. Mungkin saudara lupa, tapi saya ingin mengingatkan, dikatakan demikian. Masa keamanan akan tiba bagimu. Ini ayat yang Tuhan berikan pada tahun 2024. Kita mau memasuki tahun 2024. Dan kita alami sampai dengan tahun 2024, itu Tuhan menggenapkan janjinya. Dan saya percaya semua yang mendengar di tempat ini maupun yang streaming merasakan saudara mengalami keamanan sampai akhir daripada tahun 2024. Lalu dikatakan juga, selain daripada Tuhan memberikan keamanan, Tuhan katakan Tuhan memberikan kestabilan rohani dan jasmani. Artinya adalah Tuhan itu, walaupun kita mengalami banyak goncangan-goncangan, tidak mungkin kan selama tahun 2024 jalannya mulus, terus pasti naik turun, naik turun. Tetapi Tuhan selalu mengatakan Tuhan itu tetap akan memberikan kestabilan. Karena Yesaya 33 ayat yang ke-6 dikatakan, yuk kita baca sama-sama ya. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Dan kita rasakan bahwa di dalam kehidupan kita saat-saat sepanjang tahun 2024 itu Tuhan terus menyertai. Lalu kita baca juga di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-10 ya. Tolong ditayangkan Yesaya 9 ayat 10. Bukan. Yesaya 9 ayat 10 ya. Tembok, mengenai tembok pusakanya, apa salah ya sayanya? Ayat yang ke-9 ya. Tembok tentang ya, batu bata jatuh akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Kita dari sini Tuhan menjanjikan kepada kita untuk tahun 2024 itu ada perubahan yang Tuhan berikan itu makin lama makin bertambah. Saya percaya saudara dan saya kehidupannya baik secara rohani maupun secara jasmani itu memang banyak
pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita yang juga mengalami naik turun, tetapi selalu naik, ya. Selalu naik dan selalu bertambah. Saya mendapatkan banyak kesaksian dari saudara-saudara kita ini bahwa ada yang dapat lahan baru, ada yang dapat pekerjaan baru, ada yang sesuatu pintu yang tertutup mulai terbuka. Nah, ini karena penggenapan janji dari tahun 2024 itu. Ya. Jadi kita tahu bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu semua digenapi. Sekarang kita memasuki tahun 2025. Tuhan janjikan buat kita itu sangat sangat luar biasa. Ya. Tadi malam waktu saya mulai ini sampai saya merasakan saya kok nggak ngantuk ya, bisa nggak ngantuk karena Tuhan itu memberikan sesuatu hal yang sangat luar biasa yang kita tahu nanti tanggal 14 Januari itu temanya juga sangat luar biasa, The Year of Joy. Jadi Tuhan itu pengen supaya kita itu tahun depan itu mengalami kesukaan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Joy itu bukan sekedar seneng ya, tapi apa ya, ya kesukaan. Jadi sukacita yang sangat luar biasa. Nah, biasanya kalau kita mengalami sukacita, itu tidak ada orang mengalami sukacita saat kita kehilangan. Nggak mungkin kan? Kita akan mengalami perkara-perkara yang spektakuler karena uh, khotbah-khotbah yang Tuhan berikan kepada saya ayat-ayat yang terakhir adalah the new beginning. Apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sudah sediakan bagi orang yang mengasihi. Dan sudah terlalu banyak orang-orang yang kesaksian semua mengalami akan the new beginning. Nah, itu kan kesukaan, tapi kita tidak tahu apa yang bakal terjadi tahun 2025. Tuhan katakan ini tahun ini bukan tahun yang sembarangan, sekalipun dalam masa kegelapan. Ya. Masa megatrust pasti terjadi, ya, saudara. Megatrust itu pasti terjadi. Dan banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendoa-pendoa yang juga akhirnya memberitahukan kepada saya, coba dicek Ibu Nani, saya dapatnya mimpi begini. Coba dicek Ibu Nani, saya mendapatkan begini. Sampai yang terakhir dia katakan mengenai masalah uh, kecelakaan pesawat, dia bilang, Ibu Nani tahu kecelakaan pesawat itu kan tepat sekali dengan Ibu Nani juga mau pulang ke Indonesia, dia bilang begitu. Itu semuanya saya mendapatkan pernyataan ada pesawat yang mengalami kecelakaan, ada 3 pesawat dan ternyata betul gitu. Nah, lalu karena yang dikatakan 3 pesawat ini dia sangat ketakutan karena dia itu tahu bahwa saya juga akan pulang gitu. Lalu eh, dia tidak tahu, dia tidak berani telepon saya atau WA, tapi dia nanya-nanya, Ibu Nani itu pulangnya kapan sih gitu. Saya sama anak itu tidak terlalu dekat, tapi herannya ini anak adalah pendoa syafaat yang setia doain saya gitu. Sehingga dia itu mengatakan malamnya dimimpikan bahwa eh, dia itu ada di suatu ruangan dan pada saat itu eh, kamarnya tuh ada di sebelah kamar saya kata dia. Lalu dia itu sepertinya ketemu dengan saya itu ngasih ngasih kayak ngasih gulungan emas sama dia. Pada saat dibuka itu bisa ketahuan persis hari Minggu saya pulang gitu. Oh, berarti Ibu Nani itu pulang hari Minggu. Nah, lalu dia berdoa untuk hal ini. Terus saya dalam hati saya, iya saya juga pada saat di pesawat dengan Tuhan tolong itu apa rodanya turun Tuhan. Saya juga jadi rada ada ketakutannya dengan roda yang kecelakaan kan rodanya itu nggak bisa turun. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Nah, sampai kayak juga begitu rodanya turun, puji Tuhan, rodanya turun gitu. Eh, Sebenarnya ada rasa kekhawatiran juga. Cuman satu hal yang saya uh, yang sangat luar biasa.
kita mau berangkat, saya bilang, pokoknya mau pergi harus ada dalam rencana Tuhan. Tuhan cuma ngomong gini, boleh kamu pergi, Tuhan akan menjamin engkau di sana dan sampai pulang. Nah itu aja yang aku pegang. Jadi saya bilang, oke kita berangkat. Terus ada hal yang Tuhan pesankan, satu kamu harus doa di tempat yang tinggi, dan yang kedua kamu harus ikut kebaktian Natal di Korea itu tanggal 25. Nah, itu dua-duanya kita sudah lakukan. Nanti saya juga akan saksikan. Nah, sampai dia itu mengatakan begini, uh, dan saya tuh bersyukur karena ternyata Ibu Nani kok pulangnya hari Minggu ya. Oh iya, saya pulang hari Minggu. Saya bilang terima kasih buat apa yang sudah engkau lakukan dengan mendukung doa buat saya sampai saya pulang. Saudara, kita tahu bahwa apa perkara-perkara bencana-bencana itu tetap terjadi dan megatrust itu tetap terjadi. Banyak eh, pendoa-pendoa yang mendapatkan itu akan terjadi sesudah pertengahan bulan ini depan, besok Januari lah ya. Itu antara pertengahan bulan depan setelah kita semuanya selesai, setelah kita secara pertama kali tanggal 14 Januari. Nah, itu mulai banyak hal yang bakal terjadi. Itu sampai dengan bulan Maret. Itu akan terjadi terus-terusan. Dan Tuhan katakan begini. Dan sesudah itu bukan berarti berhenti. Itu terus akan terjadi, terjadi, dan terjadi terus. Nah, itu akan mengakibatkan paceklik. Akan terjadi apa kesukaran dalam perekonomian disebabkan karena gagal panen. Nah, dan perkara-perkara itu akan membuat inflasi. Tapi Tuhan katakan untuk orang-orang yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu tetap akan dipeliharakan karena saya sampai ngomong ke Tuhan, ini ada begini, 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 begini. Tapi engkau kasih tahu kalau tahun ini adalah the years of joy. Dan dikatakan big harvest. Jadi akan terjadi penuaian besar-besaran. Jadi rasanya kayak bertentangan. Terus Tuhan katakan, kamu jalani aja. Supaya kamu nanti melihat kemuliaan Tuhan akan terjadi buat anak-anak Tuhan. Jadi saya sih hanya percaya saja menjalani apa yang Tuhan katakan. Karena sebagaimana saya katakan tadi, kita semua punya buku 365 halaman. Ya. Jalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita mengatakan panjang banget ya, buku kok sampai 365 hari. Ternyata untuk tahun 2024 kita bisa jalani kok. Ya. Nah, demikian juga tahun 2025, jalanilah hari demi hari. Pasti nanti akan nyampe. Yang penting yaitu ada perkara-perkara yang di Tuhan akan sampaikan sebentar, nanti kita teruskan dengan khotbah ini. Ya, kita tahu megatrust pasti bakal terjadi. Ya, makanya kita harus banyak waspada dan benar-benar kita harus mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Lalu eh, saya mau sampaikan tentang begini. Pada saat saya mau pergi ke Korea itu kan kita disuruh pergi ke tempat tinggi dan kita pergi ke sana dan kita sudah lakukan hal itu, tapi saya tuh ngomong gini, Tuhan ini kita tapi sebenarnya engkau itu menginginkan saya itu kok disuruh pergi ke gereja tanggal 25. Lalu Tuhan katakan gini, udah kamu pergi aja, lakukan nanti kamu mengerti. Nanti pada saat kamu sudah di sana, nanti aku akan bicara apa yang engkau dapatkan dari segala sesuatu yang kamu lakukan dan kamu ikut dalam kebaktian dan ketemu dengan eh, hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Jadi hamba-hamba Tuhan Indonesia itu ada yang eh, Natal gabungan, semua orang Indonesia. Ya, jadi yang khotbah juga orang Indonesia. Dan kita datang ke sana. Nah, lalu Tuhan itu katakan,
kamu harus perginya itu pas tanggal 25 Desember. Saya yang ngikutin pas kita ke sana memang kebaktiannya tanggal 25 Desember jam 2 siang. Kan merupakan suatu pertanyaan dan sudah kenapa mesti tanggal 25 Desember. Nah, tadi malam itu saya tuh diterangkan sama Tuhan. Tuhan tuh katakan begini, kenapa 25 Desember? Karena sebetulnya ya Tuhan itu memang lahirnya tuh tanggal 25 Desember. Jadi pas barengan sama Kohar lahir. Beda umur saya. Ya. Jadi saya tuh sampai, oh. Terus saya tuh gini, jadi saya kan nyelidikin. Saya tuh ngucap syukur benar ya dengan adanya AI. Memang kita tahu AI itu kan ada yang nggak cocok, ada yang nggak cocok, tapi sangat membantu. Google juga sangat membantu. Karena saya kan tidak punya dasar eh, dari teologi ya sekolah kayak gitu. Jadi saya tidak begitu menyelidiki apalagi bahasa Ibrani dan sebagainya. Tapi di situ tadi malam itu sampai lama sekali karena Tuhan nerangkan satu dengan yang lain itu membuat oh lalu saya itu ya memang caranya kamu lihat di AI, kamu tulis begini nanti keluar gitu. Jadi saya tidak dikasih tahu sejelasnya. Tapi saya dipimpin untuk saya harus melakukan ini itu dan sebagainya begitu loh. Dan ternyata di situ tuh diterangkan mengenai begini. Jadi pada waktu Yohanes Pembaptis itu mau lahir, itu kan Sakaria ada di dalam bait Allah sedang melakukan suatu ibadah apa Yom Kippur. Jadi waktu Yom Kippur itu kan penghapusan dosa, itu Sakaria sebagai imam besar ditugaskan untuk memimpin kebaktian pengampunan dosa. Nah, pada saat dia di dalam bait Allah itu ketemu sama Gabriel, ya kan? Nah, itu adalah Yom Kippur pada waktu itu. Dan bulan September kan, Yom Kippur itu saya lihat di IA itu Yom Kippur itu pas adalah masa bulan antara September Oktober. Setelah itu dikatakan 6 bulan kemudian, ya, 6 bulan kemudian malaikat Gabriel ini ketemu dengan Maria, betul kan? Makanya Yohanes sama Tuhan Yesus itu jangka waktunya terpautnya cuma 6 bulan. Nah, saat itu, saat Gabriel itu ketemu dengan uh, Maria, 6 bulan kemudian, itu bulan Maret. Ya kan? September, September, Oktober, Oktober, November, November, Desember, Desember, Januari, Februari, Februari, Maret. Nah, ketemunya itu bulan Maret. Nah, di situ tuh dikatakan, nanti dulu ya, saya ini mesti lihat lihat ini karena namanya juga saya juga baru belajar tadi malam. Eh, ya, nah, dari bulan Maret 9 bulan itu pas Desember, ya kan? Maret, April, April, Mei, Mei, Juni, Juni, Juli, Juli, Agustus, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Makanya Yesus lahirnya tuh Desember. Itu. Oh, ya wes, jadi ngerti. Nah, eh, lalu setelah itu, kalau bangsa Israel itu kan disunat 8 hari, ya. Nah, 8 harinya tuh pas tanggal 1 Januari.
25 kan, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 7 hari kan, 8 hari. Nah, itu pas tanggal 1. Nah, tanggal 1 itu adalah hari Hanukkah. Hanukkah itu adalah suatu hari di mana pada waktu itu Bait Allah itu dijajah dan dihancurkan oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan waktu itu pada hari Hanukkah adalah hari di mana uh, Allah itu dikuduskan kembali. Nah, dan pada saat itu Manorah yang di sana itu kan ada 7 kaki dian. Itu setiap hari harus diisi minyak. Minyak 1 hari ya habis 1 hari. Tetapi pada hari itu minyak itu bisa 8 hari tidak mati lampunya karena minyaknya terus ada. Jadi ada yang dinamakan apa namanya keajaiban terjadi pada masa Hanukkah. Dan tahun ini itu 25 Desember tahun 2024 itu sama dengan hari Hanukkah umat umat Yahudi. Nah, tanggal 1 nanti besok itu adalah penutupan Hanukkah. Ya. Kenapa dikatakan begitu? Tanggal 1 itu adalah benar-benar hari kesukaan, hari peniupan terompet. Kenapa kita lihat kalau tanggal 1 banyak orang jualan terompet? Itu sebabnya karena itu hari peniupan nafiri, hari peniupan sangkakala, hari peniupan sukacita. Ada sesuatu hal yang sukacita. Itu besok akan terjadi. Makanya kenapa tanggal 14 itu Tuhan katakan hari sukacita. Ya. Hari yang benar-benar Tuhan akan buat kita itu bisa bersukacita. Nah, dan memang tanggal 1 itu pada saat itu Yesus disunat. Nah, kita akan bicara tentang sunat. Sunat adalah suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian kekal. Nah, Tuhan bilang, perjanjian kekal aku berikan kepada kalian untuk tahun 2025. Jadi ini, Kejadian 17 ayat 12, tolong ditayangkan. Kejadian 17 ayat 12. Ini perjanjian sunat, perjanjian kekal antara Tuhan Allah dengan Abraham. Dikatakan begini, anak yang berumur 8 hari, yaitu pada waktu itu Tuhan Yesus ya, haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang, dan saudara asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah dikatakan, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Perjanjian yang kekal itu adalah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Biasanya yang namanya perjanjian, karena saya latar belakangnya juga notaris ya, jadi saya tahu kalau namanya perjanjian itu tidak ada yang tidak bisa dibatalkan. Asalkan dua-duanya. Kalau namanya perjanjian itu adalah perjanjian tidak bisa seorang. Kalau seorang namanya pengakuan. Ya, tapi kalau perjanjian itu minimal 2 orang. Nah, perjanjian 2 orang sekalipun sudah dinotaris ya. Misalnya jual beli, perjanjian apapun, perjanjian nikah pun, perjanjian uh, sewa menyewa atau perjanjian utang dan sebagainya tetap bisa dibatalkan. Jikalau dua-duanya setuju untuk dibatalkan. Memang tidak bisa dibatalkan satu pihak, tapi dua-duanya kalau mau membatalkan bisa. Tetapi yang dinamakan dengan perjanjian kekal, tolong ditayangkan lagi ayatnya. Yang dinamakan perjanjian kekal itu antara Tuhan dengan Abraham tidak bisa dibatalkan.
Dan Tuhan katakan tadi malam waktu saya sedang mempersiapkan ini yang akan aku berikan untuk kalian, perjanjian kekal. Ya. Jadi kita tuh sungguh-sungguh luar biasa untuk tahun 2025 ini karena Tuhan akan memberikan suatu perjanjian kekal. Sebagaimana Abraham, ya, Abraham itu pasti perjanjian kekalnya dengan Tuhan tentang janji tanah Kanaan itu akan menjadi milik mereka turun-temurun sampai sekarang loh. Sampai sekarang tanah itu tetap milik orang Israel. Turunan Abraham. Jadi kita tahu jelas gitu loh bahwa perjanjian kekal itu tidak bisa dibatalkan. Mau perang, mau apapun yang terjadi tetap apa yang dijanjikan Tuhan itu menjadi kenyataan. Kenapa bisa begitu? Karena Abraham sahabat Tuhan. Karena Abraham taat sama Tuhan. Nah, ini hari ini Tuhan itu mengatakan itu akan menjadi milik kalian. Tapi ada persyaratannya ya. Jadi kita jangan rasakan aminnya saja, tapi nggak melakukan sesuatu yang nggak bisa gitu ya. Dalam dikatakan di dalam daging loh ya. Di dalam daging mula perjanjianku. Nah, apa yang dinamakan dengan di dalam daging mula perjanjianku? Pada saat kenapa dinamakan perjanjian kekal? Karena harus disunat. Nah, saudara dan saya mau mendapatkan perjanjian kekal ini harus disunat. Bukan masalah sunat secara tubuh, tetapi sunat hatimu. Melepaskan diri dari segala kedagingan. Selama kamunya ini pengen mendapatkan suatu perjanjian kekal, hidupmu tidak karu-karuan, tidak mau dipisahkan dari semua yang kotor, yang nakal ya tetap nakal, yang jahat tetap jahat, yang pikirannya kotor tetap pikirannya kotor. Jangan berharap untuk mendapatkan perjanjian kekal ini. Harus siap disunat. Seperti Tuhan Yesus juga disunat mendapatkan perjanjian kekal. Ada joy, ada sukacita, ada harvest yang besar-besaran akan terjadi dalam hidup kalian. Jadi yang dinamakan harvest besar-besaran itu jasmani rohani. Sungguh kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa banget. Tapi satu hal, kita karena kita pegang yang dinamakan perjanjian kekal, sunat. Hatimu harus disunat, dilepaskan kotoran-kotoran. Nah, makanya kenapa saya katakan tadi dalam tahun 2024, apa yang kita gagal dalam pengikutan kita kepada Tuhan, ayo perbaiki gitu loh. Apa yang saya akan katakan untuk tahun depan, saudara harus 60-40, masih ingat kan? Ya, dari harus 70-60. Artinya harus timbangan itu lebih berat Tuhan daripada perkara-perkara yang jasmani. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa melakukan hal itu? Saudara, uh, sekali lagi saya mau katakan mengenai masalah Natal yang ada di Korea kemarin. Hamba Tuhan itu cerita khotbahnya itu gembala tentang gembala ya karena kan Natal kan gembala yang di Padang ya. Kita akan baca bersama-sama supaya kita bisa lebih jelas ya. Lukas 2 ayat 8 tolong ditayangkan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Terus tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Terus lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Terus
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Terus, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Terus, perhatikan ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dia khotbahnya panjang lebar. Tapi pada saat ayat yang ke Lukas 2 ayat 16 ini dikatakan lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Perkataan cepat-cepat itu benar-benar nancep dalam hidup saya. Pada saat hamba Tuhan itu ngomong cepat-cepat ya. Cepat-cepat itu artinya segera, sekarang. Jadi tidak berlambat-lambat. Tahun 2025, kalau engkau mendapatkan pekerjaan, kenapa? Tercepat-cepat harus disabar, cepat-cepat. Ya. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan. Kalau kita lihat ya, di dalam apa yang dialami oleh gembala-gembala itu, begitu dia mendengar itu dari malaikat, lalu dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Berarti tidak menunda. Untuk tahun 2025 yang Tuhan inginkan adalah segala sesuatu itu kita tidak bisa santai-santai. Ya, cepat-cepat. Nah, lalu hamba Tuhan itu mengatakan begini. Dalam bahasa Korea, cepat-cepat itu adalah pali-pali. Ya, pali-pali. Ya. Jadi dia katakan, saya sampai ingat pali-pali. Jadi kalian harus ingat pali-pali. Ya. Kalau mau apa-apa, cepat segera gitu loh. Kerjakan segala sesuatu dengan segera. Ya. Sebab apa? Kalau kita menunda waktu, ya itu sebenarnya menyakitkan hati Tuhan. Saudara ingat akan adanya perumpamaan, ya. Ada seorang yang mempunyai dua orang anak, ya. Saya kalau mau baca nanti terlalu panjang. Ini udah jam 12. Uh, ini dua orang anak. Anak yang pertama diperintahkan bapaknya kan, uh, suruh mengerjakan sesuatu. Dia bilang, uh, ya, ya Pak, tapi nggak dikerjain. Menunda waktu. Anak yang kedua nggak mau, tapi dia bertobat, akhirnya mengerjakan. Tapi saya katakan dua-duanya saya tidak suka. Dua-duanya orang tuanya juga tidak suka. Ya, sekarang kita punya anak dua laki-laki. Seperti novel punya anak dua laki-laki. Har punya anak dua juga laki-laki. Kalau misalnya punya anak yang satu ngomong, ini dikerjakan. Nggak mau, sudah sakit. Sekalipun akhirnya dikerjain. Tapi sudah menyakitkan hati orang tuanya. Ya. Yang misalnya yang kedua nggak mengatakan, iya tapi tidak dikerjakan, itu juga menyakitkan hati. Ya. Jadi saya pesan kepada semua anak-anak, anak-anak laki-laki ini, anak-anak laki-laki maupun perempuan, anak-anak kalau misalnya mau menyenangkan hati orang tuamu yang masih ada sekarang, yang kelihatan aja kamu nggak bisa menyenangkan kok, apalagi kamu mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, misalnya, eh, kamu lagi sibuk nih, lagi sibuk. Mamanya tuh ngomong begini, tolong sih mama ambilin minum. Ya mah, masih gua HP ya, masih ngegame apa namanya.
tanggung, 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 gitu ya. Sampai seret di mamanya. Gak bener itu, ya. Tapi kalau eh, misalnya ini contoh, ayo cepetan kamu mandi, gitu, misalnya gitu. Sebentar, ya mah, tapi nggak mandi, sejak mana baru mandi. Nah, itu kan menyakitkan hati, tapi ngomongnya iya, gitu loh. Jadi belajar untuk kalau diperintahkan sesuatu, iya, ya iya. Kalau andai kata kamu merasakan, misalnya masih masih ngegamenya, sebab kalau ngegame itu katanya, kalau ditinggal hilang atau gimana gitu loh katanya. Sebab ini salah satunya, tak lihat Ken, Ken mandi. Iya, tapi nggak nanggung, Oma. Ini kalau saya pergi ini nanggung. Sebaiknya anak itu katakan gini, kalau memang suruh hanya sekedar mandi, bilang aja, iya mah, tapi nanti ini nanggung sebentar. Tapi sesudah itu ya jangan diteruskan lagi, terus langsung lakukan gitu loh. Nah, tapi kadang-kadang kita yang disuruh sama orang tua saja seperti itu. Tidak mau meninggalkan kesukaan hanya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sering kali, bukannya sekali dua kali, banyak dalam hidup kita. Contoh tentang bangun pagi saja. Kalau kita sudah pernah komitmen sama Tuhan, janji untuk bangun pagi. Bangun paginya kapan? Bangun paginya setiap jam 5. Begitu jam 5 karena kita baru tidur jam 1, mungkin jam 5 masih ngantuk-ngantuk. 5 menit lagi lah, 5 menit lagi. Tuhan juga maha tahu, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Nah, yang begitu ya. Tapi itu sama sekali untuk tahun 2025 tidak bisa ditolerir. Harus segera, pali-pali. Biarlah kata-kata ini juga ada dalam hidup. Kalau mau apa, pali-pali. Ya. Cepat-cepat. Kalau lakukan apa-apa, harus cepat. Jangan nyantai-nyantai. Tidak ada waktu nyantai untuk tahun 2025. Dalam bekerja, dalam mengerjakan segala sesuatu, dalam menjalankan apa yang Tuhan mau. Kalau misalnya Tuhan perintahkan untuk mempersembahkan, atau kalau Tuhan pengen kita harus pelayanan misalnya ke Uganda, ya sudah, saat ini aja begitu saya ada 2 perintah yang dari hamba Tuhan Pak Jim itu mengatakan, yang pertama kamu harus bikin buku. Sebab saya melihat Ibu Nani itu harus membuat buku biografi dalam hidupnya. Akan memberkati banyak orang. Terus yang kedua, harus pergi ke Uganda tahun depan. Saya orangnya terus terang aja tidak terlalu suka pamer ya. Jadi tidak terlalu berambisi untuk buku-buku begitu. Tapi setelah dia menyatakan begitu, saya mulai Tuhan, buat jalan lah. Aku caranya bagaimana? Aku nulis saya itu sudah tidak begitu ya zaman sekarang. Apalagi main komputer begini, aduh saya tuh nggak bisa pakai begini ini. Sudah rasanya nggak memungkinkan gitu. Nah, terus akhirnya saya itu kan rudi-rudi gimana ya caranya itu nyuruh oh ya, bagaimana caranya? Nah, tiba-tiba ada satu orang mengatakan gini, ya gini aja Bu Nani ngomong aja nanti ada yang nulis. Siapa? Iwan Sudrajat. Ivan Sudrajat. Iya ya, bocahku pintar sekali buat nyatet-nyatet apa-apa. Tapi ada talenta yang ada dalam hidupnya. Oh ya, terus caranya bagaimana ya saya itu? Saya ingat anaknya Ibu Rita Vivi itu dia itu punya filenya saya dari awal pertama kali tahun 81 sampai sekarang filenya itu masih ada. Saya bilang, Wi, kamu masih punya? Oh, punya semuanya khotbahnya Ibu Nani, sejarahnya Ibu Nani, sejarahnya gereja, uh, Gracia, sejarah sekolah, semua saya bikin file. Oh, ada. Ya sudah, Wi, kamu urusan sama Iwan saja.
tinggal begitu. Nah, sekarang ini sudah mulai disusun nih. Ya, selalu mengucap syukur, tapi jangan dibukukan dulu ya, saya baca dulu, saya bilang gitu. Nah, semua diatur gitu loh. Tidak harus saya yang lakukan. Tapi kalau waktunya tiba tuh Tuhan tuh ngatur sedemikian rupa. Dan belajar untuk meresponi. Jangan nyantai-nyantai, pali-pali. Ya, kita harus pali-pali. Kalau disuruh bangun pagi sama orang tua, pali-pali, cepat-cepat lakukan bagiannya, ya, supaya menyenangkan hati orang tua. Nah, itu yang saya dapatkan untuk tahun depan. Kita harus benar-benar pali-pali. Terus yang lain, dulu, ya, ya. Jadi saya resume ya, saya eh, rangkum, diperhatikan sungguh-sungguh ya. Tahun depan, tahun 2025, yang pertama, jangan santai dan masa bodoh. Ya, ini yang pertama. Jangan santai-santai dan jangan masa bodoh. Yang kedua, jangan mau menang sendiri. Tidak boleh kita menang sendiri. Ya. Lebih baik ngalah daripada selalu pengen menang. Yang ketiga, pali-pali. Harus cepat, segera bertindak. Yang lain, pegang janji Tuhan, yaitu dua senjata, hati gembala yang hineni, dan tongkat otoritas. Dan yang terakhir, perjanjian sunat. Pegang perjanjian sunat. Merupakan perjanjian yang kekal antara kita dengan Tuhan. Ini yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, yang harus ada di dalam tahun 2025. Tepat jam 12 itu sudah ada, itu apa, kembang api sudah mulai dipasang. Tapi saya ajak kalian semuanya, dimanapun saudara berada, yuk sama-sama kita akan, tak ajak berdoa bersama-sama untuk menginjakkan kaki kita tahun 2025. Ya. Tadi saya sudah katakan bahwa tadi malam Tuhan itu mengatakan, nak, kamu berjaga-jaga, malam ini kamu berjaga-jaga. Sebagaimana bangsa Israel keluar dari perhambaan, itu dikatakan malam berjaga-jaga, dan mereka cepat-cepat melakukan segala sesuatu. Semua diambil dan dia keluar daripada perdagangan. Nah, biarlah kita cepat-cepat keluar dari tahun 2024, menginjakan kaki kita kepada tahun 2025. Yuk kita berdoa saat ini. Kalau saudara bersama dengan keluarga, saudara bisa bersama-sama dengan keluarga, bergandengan tangan, masing-masing per keluarga. Yuk kita berdoa sama-sama dengan saya, untuk kita bisa menaikkan doa kita bergandengan tangan memasuki tahun 2025. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan.
kemenangan, nama yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang. Yesus namanya, namamu Tuhan, nama yang beri menang. Yesus namanya. Kasih ya Tuhan, terima kasih untuk hari malam ini Tuhan. Peganglah tangan kami ya Tuhan, sehingga benar-benar tangan kami Engkau pegang untuk menjalani tahun 2025 ini. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Peganglah tangan kami Tuhan. Mari kita angkat tangan dan katakan, Tuhan, pegang tangan kami. Memasuki akan hari yang baru Tuhan. Hari ini, jam ini Tuhan, kami sudah memasuki hari yang baru. Tanggal 1 Tuhan, tahun 2025. Tuhan, sekali lagi kami mau katakan kepadamu, jangan lepaskan tangan kami. Dengan pertolongan yang berasal daripadamu Tuhan Roh Kudus, jamin kami sampai garis akhirnya. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, terima kasih. Meteraikan semua janji-Mu, meteraikan semua apa yang kami dapatkan hari ini untuk memasuki hari yang baru ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya untuk-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.